Selamat sore teman-teman, saya ucapkan selamat Hari Raya Natal buat rekan-rekan yang merayakan, dan juga selamat Tahun Baru ya. Sebentar lagi kita akan mengikuti pergantian tahun teman-teman. Saat ini saya dan Noval sedang santai. Sebetulnya hari ini juga nggak ada kegiatan. Kita hanya melakukan cek-cek rutin di tiap kolam, cek kesehatan ikan, cek jadwal backwash. Jadi meskipun yang saya pernah jelaskan dan edukasi, meskipun kita sistem filter sudah bagus, spek media sudah bagus, equipment kolam sudah bagus, tetap kolam ini ada jadwal maintainnya. Meskipun maintainnya tidak setiap hari ya, hanya mingguan, bulanan, dan 1 tahunan, seperti itu. Nah teman-teman, saya kepengen mengingatkan, karena setiap tahun ini pola ini itu selalu berulang. Hal ini selalu berulang. Nanti setelah liburan tahun baru, setelah liburan balik, ada aja nanti yang, wah Pak ini kan saya karantina mati, ini kan satu kolam mati, inilah tiba-tiba listrik mati, nggak ada PLN, ikannya mati sekolam, nggak ketahuan karena kosong, bla 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 segala macem. Makanya saya pengen kasih tips, semoga tips ini bisa berguna, karena memang saya pun meskipun sudah masuk tahun ke-14 teman-teman ya, tapi selalu ingat hal ini. Makanya kalau kamu ingat Val, setiap kita liburan, libur Natal kemarin, nanti libur Tahun Baru, saya selalu minta ada yang piket. Jadi jangan sampai fasilitas blast baik yang di lokasi 1, lokasi 2, ataupun di rumah pribadi saya sampai tidak ada orang. Nah, poin-poinnya apa saja teman-teman yang harus diperhatikan? Yang nomor 1 dan paling penting, usahakan rumah itu jangan kosong teman-teman. Sebetulnya hal ini rumah jangan kosong ini banyak poin plusnya. Selain yang pertama, ada orang yang bisa memantau langsung baik kolam-kolam, ikan koi, dan kesayangan kita, dan satu rumah itu kan juga bisa kita pantau atau kontrol gitu loh. Jadi saya sampai sekarang sudah lama sekali, mungkin sudah hampir sekitar 15 tahun lebih ya, tidak pernah meninggalkan rumah dalam kondisi kosong. Pasti ada yang piket, baik tim dari Blast, pasti ada ART. Misalkan ART semuanya pulang, saya ambil orang yang ibaratnya dekat, yang dipercaya untuk sekedar pocokan lah, atau jagain lah, atau minta tolong security lah. Intinya teman-teman, nomor 1 usahakan di rumah atau di dekat kolam kita atau area kolam yang ada kolam dan ikan koinya, jangan kosong sama sekali, tidak ada orang ya. Ini tolong dicatat dulu gitu ya. Nah, poin yang kedua yang tidak kalah penting teman-teman. Yang nomor 2, usahakan ada backup alat untuk jaga-jaga kalau PLN atau listriknya mati. Ya, saya kadang lucu dan gemes teman-teman ya, terutama kadang kalau saya menemui di sosmed ya, ada yang ngomel-ngomel, marah-marah di sosmed, nyalain PLN mati sampai berjam-jam, ikan koi saya mati, rugi puluhan juta, rugi puluhan juta. Menurut saya agak aneh gitu loh. Loh Pak, kan itu kalau nggak PLN mati, ikannya, kolamnya nggak bermasalah, ikannya nggak mati, bener. Tapi kan apakah kita nggak bisa berjaga-jaga? Atau kita nggak bisa antisipasi? Semuanya itu ada teman-teman. Nah yang kedua ini, backup untuk ibaratnya setiap kolam atau supaya aman. Yang pertama yang saya rekomendasikan adalah genset. Ya, genset itu sangat penting sekali. Selain bisa menghidupkan pompa, semua equipment kolam, penerangan lampu, jadi sehingga kita tetap bisa mengawasi dan bisa sekalian satu rumah. Tapi memang genset ini budgetnya agak lumayan teman-teman ya. Di fasilitas Blast ini ada 1, di rumah saya ada 1, di showroom ada 1 juga gitu. Nah itu yang pertama, genset. Yang kedua, kita bisa kasih yang namanya UPS inverter. UPS inverter memang ini menurut saya satu alternatif yang sangat-sangat efisien dan sangat bagus sekali. Bahkan amit-amitnya kalau tidak ada orang pun dia bisa switch otomatis. Ya, kita di project-project Blast sudah beberapa kali pasang, dan ini juga ada beberapa project baru Blast juga yang kita pasang atau unit untuk UPS inverter ini. Nah, UPS inverter ini memang mohon maaf sebelumnya teman-teman sempat ada beberapa yang nanya,
Apalagi kalau di domisili kota yang kita tidak ada pengerjaan proyek, kita memang belum bisa membantu. Karena selain penyetingannya itu custom, perakitannya dan lain-lain, untuk instalasi connect ke pompa nggak bisa ngangkat ya, ke aerator, ke kolam, sistem switch-nya. Jadi ini canggih sekali teman-teman, bahkan saat tidak mati lampu pun, UPS inverter ini dia bisa ngecas otomatis dan manasin otomatis. Kayak mobil, Val. Jadi iya, jadi akinya nyala sekian menit di pagi nanti mati. Kalau enggak, kalau misalkan kita pasang UPS inverter 1 tahun nggak ada mati lampu, akinya malah soak. Gitu loh. Makanya itu semua udah kita pikirkan dan semoga nanti ke depan dalam waktu dekat kita bisa jual unit UPS inverter ini. Bahkan untuk beberapa customer yang memang bikin kolam dengan blast, itu untuk apa ya ibaratnya ya, harga UPS inverter ini masih harga modal beli-beli belanja alat materialnya, boxnya yang kedap udara supaya nggak gampang lembab, setting dan lain-lain, jasa paling bayar itu aja itu. Tapi nanti ya ke depan kita akan jual secara umum atau untuk customer. Tapi yang pasti alternatif kedua adalah UPS inverter. Nah, yang ketiga adalah kita bisa pakai aerator AC/DC. Nah, ini yang minimal teman-teman tuh harus punya nih. Kalau aerator di AC/DC aja teman-teman masih banyak alasan, masih bilang mahal lah, masih bilang ini itu, ya sudah siap-siap aja amit-amit korban. Biasanya kalau yang mahal itu kualitasnya bagus kok, Ade. Betul. Murah itu emang pertamanya aja. Iya, jadi gini loh Val, saya kan juga sebetulnya udah berkali-kali bilang ya, nggak di UPS inverter, nggak di barang A, barang B, barang C, hobi A, ada harga ada rupa ya, gitu loh. Kalau minta yang bagus, murah apa ya produksi sendiri aja, udah sana, jangan banyak komplain. Tapi percayalah orang-orang seperti itu memang memang akan selalu ada. Tapi ini tujuan video ini dibuat memang untuk orang-orang yang mau ngerti bahwa keselamatan kolam, keselamatan ikan koi itu menjadi sangat-sangat penting sekali. Nah, yang terakhir untuk membantu meminimalisasikan resiko, itu pertama usahakan yang punya alat-alat auto feeder, alat kasih pakan otomatis, itu matiin dulu lah. Misalkan lah Pak, saya perginya 4-5 hari nggak ada yang kasih makan, mending saya puasa. Tapi kalau ada orang di rumah, suruh kasih makan manual dulu, amit-amit beberapa case itu auto feeder itu bisa ibaratnya error. Nah, jadi teman-teman ya, itu tadi hal-hal yang harus diperhatikan atau antisipasi saat kita akan bepergian liburan atau holiday panjang dan yang lain-lain. Saya ulang, yang pertama adalah usahakan ada orang di rumah atau jangan sampai rumah itu kosong sama sekali. Yang kedua, ada alat backup untuk PLN mati, yaitu genset atau UPS inverter atau aerator AC/DC. Yang ketiga, usahakan alat-alat feeding atau auto feeder untuk makanan dan lain-lain itu ibaratnya dimatikan dulu. Nah, kalau 3 poin ini kita bisa lakukan ya, semoga teman-teman yang liburan, para penghobis yang liburan, koi lover yang lagi liburan, pulang kembali ke Indonesia dan ke rumahnya masing-masing, kolam ikan koinya semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bagus semua. Nah, semoga melalui video ini sebelum kita penutupan ya, kita kepengen kasih pesannya Akang Sahrulkan ya untuk teman-teman penghobi koi lover. Kita saksikan dulu videonya seperti apa melalui video berikut ini. Kau habiskan ratusan juta untuk kolammu. Coba kita cek. Ikan SQ, filter canggih, bahkan mahal. Tapi tak mampu beli genset. Tahu dari mana kau? Semua orang tahu. Kau ikut mati gara-gara PLN. Tak beli genset. Ayahmu mampu beli. Tapi selalu mengadakan PLN. Posting marah-marah di sosmed, memaki-maki PLN. Mampu bikin kolam, tak mau beli genset. Oke, ya itu tadi ya teman-teman ya. Mungkin buat teman-teman yang sudah lama ngikutin channelnya Blaze sudah nggak asing dengan video ini, sudah lama nggak saya munculin juga. Tapi intinya itu hanya joke ya, hanya bercanda ya teman-teman ya. Semoga intinya melalui video ini bisa menjadi pesan buat teman-teman penghobi semuanya. Yang penting hati-hati, tetap waspada, selamat berlibur, selamat liburan. Dan jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.